Seperti lagu yang kami nyanyikan Tuhan, betapa rindunya kami semakin mengenal Engkau lebih dalam dan lebih dalam lagi Tuhan. Kami tahu Tuhan, ketika kami mengenal Engkau lebih dalam lagi, kami semakin dikuatkan di dalam menjalani kehidupan ini. Beri hati yang haus seperti seekor rusa di padang gurun yang merindukan air-Mu Tuhan. Sehingga ketika kami menjumpai kebenaran firman-Mu, air yang menyegarkan itu, sungguh kami dikuatkan Tuhan. Sungguh Tuhan, kami terus-menerus ditopang Tuhan untuk menjalani tantangan di dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, inilah kami Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami. Kami berdoa di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang hidup. Amin. Silakan duduk teman-teman yang dikasihi Tuhan. Senang sekali bisa ketemu dengan kalian ya, secara onset ya. Ini rasanya lebih banyak lagi ya, sungguh bersuka cita. Teman-teman, ada satu pertanyaan yang penting yang saya ingin coba kita pikirkan bersama, yaitu apakah yang paling menakutkan di dalam hidup manusia? Apa yang paling menakutkan di dalam hidup kita, teman-teman? Kira-kira apa ya? Kehilangan pacar, ketemu dengan kecoa, teman-teman. Apalagi kecoanya yang bisa terbang begitu, saya bisa lari, teman-teman. Kalau ketemu kecoa seperti ini. Apa yang paling menakutkan di dalam hidup manusia? Dan saya percaya ada satu yang paling menakutkan di dalam hidup manusia, yaitu yang disebut sebagai penderitaan. Ya, karena tidak ada seorang pun manusia di dalam dunia ini yang ingin hidupnya menderita, teman-teman. Nah, di dalam penderitaan, manusia itu selalu ingin mendapatkan jawaban mengapa semuanya ini terjadi. Kenapa kita ingin mendapatkan jawaban? Karena kita berharap ketika kita tahu penyebab dari penderitaan kita, maka kita cepat-cepat bisa perbaiki itu dan kemudian kita cepat-cepat keluar dari penderitaan yang kita alami. Nah, biasanya kemudian di dalam kerangka berpikir manusia tentang penderitaan itu selalu dihubungkan antara sebab dengan akibat. Maka kemudian kerangka berpikir kebanyakan kita manusia adalah penderitaan itu karena adanya sebuah hubungan antara sebab dan akibat. Kalau saya makannya sembarangan, suka minum Sprite, Coca-Cola, minum teh manis, makan manis-manis, nggak hitung kalori, maka akibatnya bisa apa? Kencing manis, kena apa? Darah tinggi, kenapa? Ada persoalan dengan jantung kita dan sebagainya. Kita berpikir ada sebab, ada akibat. Ya, kalau saya suka ngerokok, akibatnya apa? Paru-paru saya menjadi rusak. Saya bisa kena cancer, ya. Papa saya meninggal karena kanker tenggorokan, karena dia kalau ngerokok luar biasa sekali. Maka kita selalu berpikir, karena sebuah sebab, maka ada sebuah akibat. Tetapi teman-teman, coba kita berpikir apakah betul kerangka berpikir seperti itu. Dan mungkin yang mengejutkan kita ternyata di dalam kehidupan kita, penderitaan-penderitaan yang kita alami bukan karena sebab dan akibat. Ya, saya mengenal seorang ibu yang sangat jaga sekali makanannya. Ya, sangat dia jaga makanannya, dia tidak jajan-jajan di luar, dia kalau di rumah itu masak, makanannya dia pilih, benar-benar makanan yang sehat. Tapi apa yang terjadi? Kena cancer. Dan akhirnya meninggal ibu ini. Kadang-kadang kemudian di situ saya berpikir, loh ini kan dia sudah jaga betul-betul dari muda, dia sangat jaga pola makannya. Tapi tetap kena cancer. Ternyata tidak selalu berkaitan di dalam penderitaan kita karena ada sebuah sebab, maka ada akibat. Tapi hati-hati teman-teman, bukan berarti saya ngomong begini ya. Oh kalau begitu saya bebas dong untuk makan sembarangan, saya bebas untuk merokok, saya bebas untuk hidup tidak benar dalam pengertian pola hidup saya ini nggak benar. Toh nanti saya bisa, belum tentu kena kanker, belum tentu kena sakit-sakit. Mungkin umur saya lebih panjang dari orang lain kan.
Realitanya kemudian kita mendapati ada orang yang merokok, hidupnya lebih panjang daripada orang yang nggak merokok. Bener nggak? Tapi saya bukan ngomong kalau begitu saya enak-enaknya, enggak loh. Tetapi saya coba ingin mengajak kita melihat kerangka berpikir, betulkah segala sesuatu penderitaan kita itu disebabkan karena ada sebuah sebab, maka ada akibatnya, yaitu kita menderita. Coba kita melihat satu bagian dari firman Tuhan dari Ayub pasal pertama, ayat 1 sampai ayat yang ke-6, teman-teman. Dikatakan begini, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub, orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar, sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian, sebab pikirnya mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Diceritakan ada seorang bernama Ayub. Ayub ini hidupnya begitu saleh dan jujur. Dia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Betul-betul satu kehidupan yang dia betul-betul mengasihi Tuhan. Dia punya 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Kekayaannya luar biasa, saudara. Zaman itu kekayaan diukur dari seberapa banyak engkau mempunyai binatang ternak. Dan Ayub punya binatang ternak yang begitu banyak. Maka disebutkan dia adalah orang yang terkaya di sebelah timur, ya, terkaya di sebelah timur. Dia seorang konglomerat pada zaman itu, seorang konglomerat, bahkan konglomerat yang paling kaya. Ya mungkin kalau dibandingkan sekarang dengan Elon Musk gitu ya, yang kekayaannya 330 miliar US dollar begitu. Dia terkaya pada zaman itu. Bukan cuma dia orang terkaya, tetapi dia seorang yang juga selalu perhatikan kehidupan rohani anak-anaknya. Ketika anak-anaknya bikin pesta, dia takut kalau anak-anaknya itu dalam pesta mabuk dan kemudian mengeluarkan hal-hal yang tidak benar dan melakukan hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Maka selalu setelah pesta, Ayub ajak anak-anaknya untuk datang ke hadapan Tuhan dan minta ampun. Minta ampun dan memberi kurban bakaran. Maka Ayub sangat memperhatikan sekali kerohanian dari anak-anaknya. Dari segi kehidupan ini orang yang cinta Tuhan, hidupnya kaya, seakan-akan satu hidup yang sempurna. Oh, karena Ayub kaya, maka Ayub apa? Hidupnya enak, berkelimpahan, sangat luar biasa. Tetapi apa yang terjadi, teman-teman? Kalau engkau baca kisah selanjutnya, maka yang kita akan diperhadapkan sebuah kisah yang kemudian tiba-tiba berubah drastis. Tiba-tiba dalam satu malam, dalam satu hari, seluruh harta kekayaan daripada Ayub habis lenyap. Dari seorang konglomerat, dia menjadi apa? Kolong melarat. Ya. Dari seorang konglomerat, dia sekarang menjadi seorang kolong melarat yang tidak punya apa-apa lagi, teman-teman. Bukan cuma itu, juga dalam satu malam, tiba-tiba waktu anak-anaknya sedang pesta, terjadi angin besar sekali, rumah di mana tempat anak-anaknya pesta itu roboh dan 10 anak-anaknya mati. Saya nggak bisa bayangkan kalau saya jadi orang tua, seluruh anak saya dalam satu malam meninggal dunia. Otak saya bisa miring langsung. Ya, saya bisa jadi gila, teman-teman. Ya. Kemudian apa yang terjadi? Bukan cuma kemudian anak-anaknya mati, kemudian Ayub mendapati tubuhnya itu muncul borok dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dan borok-borok itu ketika, atau semacam bisul-bisul gitu ya, ketika sudah mulai mengering, itu gatalnya luar biasa. Pernah ya kalau kita terluka kemudian mulai mengering, itu kan ada masa-masa itu gatalnya luar biasa. Dan saking gatalnya itu diambil itu pecahan tembikar ya, pecahan tembikar itu kan zaman dulu pakai bejana-bejana tanah liat yang sudah pecah, apa itu pecahannya diambil untuk apa? Garuk gatalnya, kebayang nggak? Itu pecahan tembikar kan tajam sekali, jadi luka lagi dan sebagainya. Waktu penderitaan yang luar biasa sekali. Nah teman-teman,
Kita kemudian diperlihatkan seorang Ayub yang begitu cinta Tuhan, yang hidupnya sungguh-sungguh begitu baik, yang begitu saleh, tetapi kemudian terjadi apa? Bahwa hidup yang demikian saleh, kemudian dia mengalami penderitaan yang begitu hebat sekali. Yang saya percaya tidak ada seorang pun di antara kita bisa mengalami 3 hal yang dialami Ayub. Kita sakit sedikit aja udah ngomel-ngomel sama Tuhan, betul nggak? Ya, kehilangan pacar udah rasanya mau mati. Ya, saya masih ingat zaman saya dulu masih muda itu kan kalau ada iklan semprotlah baygon sayang, kemudian kita plesetkan minumlah baygon sayang. Ya, stres, mau bunuh diri dan sebagainya. Ya, teman-teman, maka kemudian kita diperhadapkan sesuatu hal yang kemudian pemikiran kita waktu kita membaca Ayub itu, cara logika kita tentang penderitaan itu dijungkir balikkan. Ya, logika kita tentang penderitaan itu dijungkir balikkan. Maka kita diperlihatkan, loh ternyata Ayub yang saleh, relasinya dengan penderitaan itu apa? Tidak ada. Bukan lagi sebab akibat. Makanya kemudian perlu kita hati-hati. Seringkali cara berpikir tentang sebab akibat itu kemudian kita bawa terutama waktu melihat orang lain menderita. Teman-teman yang engkau melayani Tuhan ya, hati-hati ya. Waktu engkau mengunjungi sahabat-sahabat yang sedang kedukaan atau yang sedang sakit. Saya pernah dengar dengan telinga saya sendiri waktu pimpin kedukaan. Kemudian ada pelayan Tuhan yang ngomong gini di depan orang-orang dan ada keluarganya yang dengar. Itu sih memang nggak bisa jaga makanan, makanya itu kena penyakit mati itu, bikin susah keluarganya. Teman-teman, kalau misalnya kamu jadi keluarga yang sedang berkabung seperti itu, kira-kira waktu dengar perkataan itu apa yang menjadi perasaanmu? Engkau pasti akan tambah sedih, betul nggak? Ya, saya pernah seorang jemaat datang dengan hati yang begitu sedih, dia share sama saya, dia ngomong, Pak Budi, saya punya anak lahirnya telinganya bermasalah, tuli. Dia susah ngomong, harus pakai alat bantu dengar dan sebagainya. Dan kemudian orang-orang datang kepada dia dan ngomong begini, ini karena kamu ada dosa, makanya anakmu lahir cacat. Wah, hatinya hancur banget. Ya, hatinya sangat hancur. Nah, seringkali kita ini pelayan-pelayan Tuhan, anak-anak Tuhan, kalau datang ke orang itu seringkali cara berpikir kita ini seperti itu. Kemudian apa? Bukannya kita ini datang menghibur orang, tapi membuat orang lain yang menderita tambah menderita. Makanya hati-hati sekali kalau melakukan perkunjungan, hati-hati sekali kalau engkau sedang menghibur orang lain. Lebih baik nggak usah ngomong, diem. Ya, ketika teman-teman Ayub datang, ketika Ayub sedang bersedih, teman-temannya diem. Dan ketika teman-temannya diem, apa yang terjadi? Ayub terhibur, ditulis di situ Ayub itu hatinya terhibur. Tapi ketika teman-temannya mulai ngomong, ya, Ayub, ini karena kamu ada dosa, makanya kamu mengalami penderitaan seperti ini. Ini gara-gara kamu dosa, kamu harus bertobat. Ayub jelas sekali dia menyadari, loh, aku melakukan apa? Aku sudah berusaha di dalam kehidupanku dan ini tidak ada kaitannya dengan dosa. Tapi teman-temannya terus menyerang dia. Dari pasal ketiga, Ayub itu pasal 3 Ayub mulai berkeluh kesah. Nah, kemudian mulai pasal yang keempat teman-temannya merespon. Itu pasal 4 sampai pasal 37 itu debat antara Ayub dengan teman-temannya. Maka disitulah kemudian Ayub sampai mengeluarkan sebuah perkataan yang sangat keras sekali. Dan dia berkata kepada teman-temannya, kamu itu penghibur-penghibur sialan. Itu dicatat di Alkitab ya. Wah, itu sampai seperti itu. Makanya teman-teman hati-hati cara logik kita berpikir antara bahwa penderitaan karena saya melakukan dosa, maka saya menderita. Ya mungkin, memang realitanya ada yang seperti itu, tapi tidak seluruh penderitaan karena seperti itu. Di dalam kasus Ayub itu menjungkir balikkan logika berpikir kita, teman-teman. Ternyata saya rajin melayani Tuhan, saya datang ke gereja, hidup saya bisa menderita nggak? Bisa. Ya. Engkau sudah rajin ikut pelayanan, penyambutan, jadi pengurus, jadi singer, jadi WL, tiba-tiba pacarmu putusin kau atau pacarmu berselingkuh dari engkau. Bisa nggak? Bisa. Ukurannya kemudian apa? Maka disitulah kemudian kita akan dibingungkan, kalau demikian apa ya penyebabnya?
Kalau bukan sebab akibat, apa yang menjadi penyebab daripada penderitaan? Maka disitulah kemudian kita bisa berpikir ekstrim dan mulai engkau bergumul. Maka kemudian saya tidak heran ada orang-orang kemudian di dalam penderitaan mulai bertanya, Tuhan ini maha kuasa enggak sih untuk menolong aku? Kok lama ya? Aku udah diputus pacarku, sudah hampir 5 tahun, aku masih menjomblo. Ya, masih belum dapat pacar, sulit sekali dapat pacar, begitu kan? Tuhan, apakah engkau enggak maha kuasa? Kalau engkau maha kuasa kan kau bisa kirimkan. Ya. Seorang pacar yang cantik atau ganteng buat aku dan misalnya gitu kan ya. Tapi ternyata pacar itu tidak datang-datang, gitu kan? Mulai engkau bertanya, Tuhan, engkau maha kuasa enggak ya Tuhan? Mungkin kita juga mulai bertanya, Tuhan, engkau adil enggak ya? Itu orang jeleknya minta ampun. Ya, ini mungkin dia lagi. Tapi dapat pacar itu gantengnya minta ampun. Itu orang jelek, enggak ganteng, tapi dapat pacar gampang sekali. Kenapa aku yang cantik dan ganteng susah sekali untuk dapat pacar? Mulai engkau berpikir apa? Enggak adil engkau Tuhan. Ya, kita mulai berpikir gitu. Kenapa kok orang jahat hidupnya makmur, enak, lancar? Aku ikut Tuhan, hidupku tidak makmur, tidak lancar, penuh dengan kesulitan. Kita mulai bertanya, Tuhan adil enggak ya? Tuhan adil enggak? Maka ini pertanyaan-pertanyaan yang Ayub lontarkan. Tuhan, engkau tahu, coba uji aku Tuhan, salahku di mana? Ayub bertanya, Tuhan, lebih baik aku mati Tuhan. Lebih enak kalau aku nggak dilahirkan waktu di kandungan ibuku. Ternyata ibu itu kandungannya keguguran dan aku mati. Enak aku nggak ngalamin penderitaan. Mungkin kita akan mulai bertanya sama Tuhan apa? Tuhan, engkau baik nggak sih Tuhan? Kalau engkau baik, penuh kasih, kenapa hidupku kok seperti ini? Kita akan bertanya, teman-teman. Maka itu juga pertanyaan yang Ayub lontarkan. Di dalam pergumulan yang begitu menyesakkan dirinya, dia bertanya kepada Tuhan. Dan akhirnya Tuhan jawab pertanyaan Ayub. Kita lihat Ayub 38 ayat 1-7. Sebenarnya saya ingin kita baca pasal 38 sampai pasal 41, tapi panjang sekali ya. Saya bacakan pasal 38 ayat 1-7. Maka dari dalam badai, Tuhan menjawab Ayub, siapakah dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan? Bersiaplah engkau sebagai laki-laki, aku akan menanyai engkau, supaya engkau memberitahu aku, di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau punya pengertian. Siapakah yang telah menetapkan ukurannya? Bukankah engkau mengetahuinya? Atau siapakah yang merentangkan tali pengukur padanya? Atas apakah sendi-sendinya dilantak dan siapakah yang memasang batu penjurunya? Ini unik sekali. Ketika Ayub bertanya, Tuhan kasih jawaban. Tapi jawabannya nggak ada jawaban. Bingung. Kalau kita baca Ayub, jawaban Tuhan, kita akan bingung. Nggak ada jawaban. Tapi dalam ketidak ada jawaban, ada jawaban. Ini lebih membingungkan lagi, teman-teman ya. Dalam hal yang kemudian Tuhan jawabnya itu lucu. Tuhan kasih 3. Ya sebenarnya bisa dipecah lagi, kecil-kecil bisa lebih banyak, lebih detail lagi. Tapi saya berikan 3. Ya, saya pecahkan 3. Yang pertama, Tuhan jawab Ayub dengan apa? Ayub diajak jalan-jalan melihat alam semesta, melihat bumi. Ya, diajak keliling melihat alam, melihat pemandangan alam. Terus Tuhan tanya, Yub, apakah kamu ada waktu aku menciptakan dasar bumi? Kamu ada di situ enggak? Kamu mengerti enggak kenapa aku ciptakan seperti itu? Dia ajak lagi lihat laut. Coba kamu lihat laut. Aku tetapkan batas-batasnya. Ya, laut itu kemudian enggak sampai bisa menelan daratan dan sebagainya. Kamu ada di sana enggak, Yub? Ngerti enggak kamu? Kenapa aku ciptakan begitu? Pertanyaan yang sama juga ditanyakan kepada kita nanti. Kemudian Ayub diajak lihat apa? Lihat badai. Ya, di dalam badai ada kekacauan, ada sangat banyak hal yang kemudian begitu mengerikan. Tuhan cuma tanya, kamu ngerti nggak kenapa aku bikin itu? Sampai sekarang teman-teman, ilmu pengetahuan itu unik sekali. Ya,
pengetahuan sains sudah sangat maju luar biasa. Ya, manusia sudah sampai melihat kepada galaksi-galaksi dan sebagainya. Tetapi yang aneh, manusia tidak ngerti tentang bumi. Jadi sampai sekarang manusia belum tahu apa yang ada di dalam bumi. Kemarin saya baca artikel, kemudian sains masih menduga-duga, kemungkinan inti bumi itu setengah cair, setengah padat. Jadi perdebatannya apakah cair, apakah padat, atau setengah cair, setengah padat. Sampai sekarang nggak tahu. Ada misteri yang kemudian manusia itu lucu, melihat jauh di dalam ketinggian. Manusia bisa lihat, tetapi di dalam kedalaman bumi manusia tidak tahu. Ya. Tuhan ngomong, coba kamu lihat kepada kedalaman, kegelapan. Apakah engkau ada di sana? Ya. Sampai sekarang manusia nggak tahu apa yang ada di bawah. Manusia bisa tahu apa yang ada di atas, tapi yang ada di bawah manusia nggak pernah tahu. Manusia pernah kirim kapal selam sampai yang palung yang terdalam. Itu banyak penemuan-penemuan dan masih banyak misteri yang mereka belum tahu. Tentang cuaca, tentang badai, sampai sekarang ilmu pengetahuan juga belum tuntas. Maka kemudian ada sebuah teori yang disebut teori chaos atau kaos atau kekacauan. Yang teori itu ngomong apa? Seekor kupu-kupu yang sedang mengepakkan sayap di Indonesia atau di GKY Makassar, maka di Amerika terjadi badai. Akibat dari seekor kupu-kupu itu mengepakkan sayap di Indonesia. Yang sampai sekarang pusing teorinya itu. Saya nggak jelaskan dan saya juga nggak ngerti teman-teman ya. Tetapi sampai seperti itu loh misterinya. Dan Tuhan mengajak Ayub melihat alam ini loh penuh misteri. Kamu ngerti nggak? Kamu ada di sana nggak? Kamu ngerti nggak aku kenapa seperti itu begini? Kenapa aku bikin seperti ini? Kenapa aku bikin seperti itu? Tuhan ngasih jawaban dengan ngasih pertanyaan yang Ayub cuma nanti bengong bisa jawab ya. Kemudian Tuhan pindah lagi dari lihat bumi, lihat alam ini. Kemudian Ayub diajak lihat kebun binatang. Ya, diajak lihat kebun binatang. Nah, perlu sekali kalian sering-sering ke kebun binatang. Ya, paling tidak lihat mana ya saudaraku itu. Teman-teman, Ayub itu diajak lihat kebun binatang. Terus Tuhan tanya sama Ayub gini. Kamu lihat singa? Siapa yang ngasih makan singa? Kamu ngasih makan singa nggak? Singa itu binatang yang buas sekali, ya. Dia aja lihat binatang ini, binatang itu, binatang ini, bahkan sampai kemudian yang luar biasa sampai diperlihatkan Ayub diajak lihat burung unta. Burung unta, burung yang tanda kutip itu kalau kita lihat ini burung bodoh banget gitu ya. Bodoh sekali. Karena apa? Setelah dia bertelur, dia tinggalin aja telurnya dan telurnya bisa diinjak-injak binatang lain. Dan dia nggak peduli dengan telurnya. Dia tidak mengerami telurnya, dia tinggalin aja. Kadang-kadang kemudian disitulah kemudian Ayub diajak oleh Tuhan melihat apa? Ini loh. Binatang-binatang yang tidak punya hikmat, yang begitu bodoh. Tapi Tuhan itu bisa pelihara. Tuhan itu bisa rancangkan binatang-binatang yang tidak punya hikmat seperti kita. Ya. Itu punya tujuannya masing-masing. Ada hikmat Tuhan yang begitu luar biasa di sana, teman-teman. Coba saya ingin tanya, kenapa ya Tuhan itu ciptakan kecoa? Pernah berpikir nggak ya? Yang kecoa, saya ini cowok itu kalau kecoa panggil sandal pukul berani, disemprot baygon berani. Tapi saya paling nggak berani sama satu kecoa yang bisa terbang. Wah itu kalau geli saya nggak bisa tebak arah kemana dia terbangnya. Pas kalau di leher, wah gelinya minta ampun, saya kabur teman-teman. Ya. Binatang yang menjijikkan, bukan cuma geli menjijikkan karena dia di tempat-tempat yang kotor. Tapi pertanyaan kenapa Tuhan ciptakan kecoa? Kenapa Tuhan ciptakan ulet? Yang kalau kamu lihat bangkai itu ada uletnya begitu banyak, rasanya gimana? Perut kita mual lihatnya. Begitu jijik kan? Saya kemarin cuti pulang ke Surabaya, lihat kuburan mama saya. Pulang cuti, biasanya kan listrik dimati-matiin, jangan ada yang listriknya terus nyala. Matiin. Ada satu yang nggak boleh dimatikan, yaitu kulkas, karena isinya bahan makanan. Nah kami karena tergesa-gesa, pecet, gak taunya kulkas juga kepencet. Ya. Pulang dari cuti, kita seneng-seneng, aduh kita lapar, cari di kulkas mau masak apa, begitu buka kulkas. Baunya itu bau bangkai.
Ya baunya bikin mual. Itu kulkas, bukan saya yang bersihin, semu saya nggak mau bersihin. Ya, biar dia yang menderita gitu ya. Dia bersihin, bau sampai dikasih kopi, baunya nggak hilang, begitu ya. Sampah sudah diikat, ditutup, dirangkep plastiknya. Itu kan tunggu tukang sampah ambil, sambil tukang sampah ambil digantung, itu tetangga tanya, ini bau bangkai dari mana sih? Kita diam-diam aja gitu ya. Karena tahu kita lah sumbernya begitu. Nah waktu kulkas sudah dibersihin, kita tunggu 1 hari, buka kulkas 1 hari, besoknya di sela-sela kulkas keluar ulet-ulet kecil, jijik banget begitu kan? Wow, kenapa ya Tuhan ciptakan seperti itu? Pernah nggak kita berpikir, kenapa kok Tuhan ciptakan binatang-binatang seperti itu? Tapi satu hal yang kita harus tahu, Tuhan ciptakan itu ada satu tujuan. Yang Tuhan rancangkan sebuah ekosistem yang begitu luar biasa. Pernahkah kita berpikir seandainya tidak ada kecoa, tidak ada ulet, apa yang terjadi dengan bumi kita? Apa yang terjadi? Ulet dan kecoa itu tukang bersih-bersih. Ya, kalau tidak ada ulet, itu bangkai-bangkai tidak bisa busuk, nggak bisa habis. Jadi kebayang nggak, binatang yang mati di dunia ini berapa banyak? Kalau nggak ada yang makan, ulet-ulet itu yang makan, teman-teman, maka bangkai itu semuanya utuh. Termasuk mayat-mayat manusia yang jumlahnya miliaran orang. Itu nggak tahu taruh tempatnya di mana lagi. Ya, justru itulah ulet-ulet itu memberikan bersih semuanya. Termasuk kecoa dengan sampah-sampah kotoran-kotoran itu semua dibersihkan sama dia. Kadang-kadang menurut kita itu, Tuhan kok bikin seperti ini? Kenapa ada nyamuk yang gigit kita bisa kena demam berdarah? Ada tujuannya. Ya. Ada rancangan Tuhan terhadap binatang-binatang seperti itu. Kenapa Tuhan bikin ular berbisa yang kalau kita digigit kita mati? Ada tujuan yang luar biasa di dalam hikmat Tuhan merancangkan semua itu. Baru sekarang mulai ditemukan bahwa bisa ular itu bisa menjadi obat untuk penyumbatan pembuluh darah. Ya, di dalam penelitian. Baru sekarang ditemukan bisa ular itu bisa obat anti sakit. Karena apa? Kadang-kadang ada orang yang tulang punggungnya sakit itu kalau di level sakit itu ada orang yang sampai level 10. Level 10 itu obat apapun tidak mempan. Nah, bisa ular, racun daripada ular, itu ternyata ada racun yang kemudian apa? Bisa mematikan saraf sakit. Dan itu semua sedang di dalam penelitian. Ya. Kenapa ada binatang babi? Yang kalau kita makan enak, tapi bagi sebagian orang haram. Ya. Tapi tahukah teman-teman, ternyata kalau kalian lihat National Geographic, babi itu binatang yang apa? Anatominya paling dekat dengan manusia. Makanya kita ini, hidup kita agak mirip-mirip sama babi ya. Kalau kita ngorok-ngorok mirip babi gitu kan. Anatominya mirip. Monyet yang katanya DNA-nya paling dekat dengan manusia, ternyata anatominya itu different. Babi lebih dekat anatominya dengan manusia, walaupun secara DNA enggak. Dan ternyata kemudian di Amerika, kan saya lihat berita juga dikirimi oleh Pak JT juga, itu ternyata memang berhasil di Amerika itu cangkok ginjal dari babi ke manusia. Nah, saya sudah menduga itu dari berapa tahun yang lalu gitu ya, bahwa kemungkinan babi ini bisa dicangkokkan, dan benar itu bisa. Ternyata Tuhan itu bikin itu luar biasa. Jadi nggak apa-apa nanti satu saat kamu jantungnya kan jantung babi gitu kan, ginjalnya ginjal babi, levernya lever babi ya, tinggal disembeli aja kan nanti. Teman-teman, ternyata Tuhan itu di dalam hikmat menciptakan itu begitu yang seakan-akan apa sih binatang yang gak punya hikmat, binatang yang konyol, tetapi Tuhan bisa di dalam hikmat menciptakan itu sebagai sesuatu yang di dalam hikmatnya luar biasa indah. Dan yang ketiga, Tuhan bawa Ayub kemana? Tuhan bawa Ayub lihat kuda Nil sama lihat buaya. Diajak lihat kuda Nil sama buaya. Memang kata kuda Nil itu dipakai kata behemoth. Behemoth itu bisa juga diartikan binatang darat yang punya kekuatan yang paling kuat.
di daratan. Ya, binatang yang paling powerful di daratan. Tapi kemudian ciri-cirinya memang mirip dengan kuda Nil, makanya kemudian ada dua penafsiran. Buaya itu dipakai kata Lewiatan. Nah, Lewiatan itu seringkali diartikan binatang laut, itu diasosiasikan sebagai satu simbol kekuatan gaib. Ya. Maka teman-teman bisa juga diartikan bahwa ini adalah kekuatan dari materi, dari dunia materi dengan kekuatan dari dunia gaib. Dunia gaib itu apa? Kuasa daripada setan-setan. Makanya kemudian kalau kita baca Ayub pasal 1, pasal 2, itu kemudian setan datang menghadap Tuhan dan kemudian terjadi percakapan antara Tuhan dengan setan. Dan seakan-akan di situ Tuhan itu terprovokasi sama setan. Tuhan itu kena tipu dayanya setan. Tetapi bukan seperti itu. Maka disitulah kemudian Tuhan ingin menggambarkan ini. Tuhan mengatakan apa? Dua binatang yang tidak bisa dijinakkan, dua dunia yang tidak bisa dijinakkan. Tapi di dalam Tuhan itu semua ada di dalam kontrol Tuhan. Bahkan setan pun ada di dalam kontrol daripada Tuhan. Ada di dalam kuasa daripada Tuhan. Kuda Nil, siapa yang bisa terjinakkan kuda Nil? Ada yang kemudian kita ternak kuda Nil, kemudian kita bisa main-main dengan kuda Nil, kita tidur sama dia, kita elus-elus, gila mungkin. Ya, nggak ada. Sangat ganas, tidak ada satupun yang bisa mendekati. Buaya yang begitu ganas, kuda Nil lebih ganas lagi. Ya, sangat mengerikan. Dan Tuhan menggambarkan juga buaya. Siapa yang bisa menjinakkan buaya? Walaupun kemudian kita di YouTube ada lihat orang yang kasih makan, bisa elus-elus buaya. Iya, selama ada makanan. Coba kamu elus-elus waktu dia lagi lapar. Hilang semua badan kita. Tidak ada satupun yang bisa menjinakkan daripada buaya. Dua binatang yang tidak bisa dijinakkan. Sangat ganas sekali. Tapi di dalam tangan Tuhan itu ada di dalam kontrolnya. Ada di dalam kuasanya. Maka disitulah Ayub. Tuhan aneh sekali dia tidak jawab, "Yuk, kamu menderita karena ini. Enggak. Tapi Tuhan coba mengajarkan kepada Ayub apa? Lihat. Alam ini, kamu ngerti nggak? Lihat binatang-binatang, kamu ngerti nggak? Lihat kuda Nil dan buaya, kamu ngerti nggak? Maka disitulah kemudian unik sekali waktu Ayub berbicara, Tuhan berbicara kepada Ayub, respon Ayub justru di dalam kemisterian itulah Ayub mengerti tentang Tuhan. Ya, coba kita lihat Ayub 42 ayat 1 sampai 6. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai Engkau supaya Engkau memberitahu aku." Ini kemudian Ayub merespon, "Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu." Ketika Tuhan mengajak Ayub jalan-jalan, lihat alam, lihat kebun binatang, lihat buaya dan kuda Nil, Ayub dicelikkan. Dicelikkan apa? Ada misteri Allah yang jauh melampaui segala pemikiran pengertiannya. Tetapi di dalam misteri itu Ayub juga menyadari ada rancangan, ada hikmat, ada kuasa Allah yang sedang bekerja menjadikan segala sesuatu itu indah pada waktunya. Wah, itu kalimat yang begitu indah. Ada satu konsep yang begitu indah, tetapi tidak mudah untuk kita lakukan. Karena apa? Kadang-kadang kita tidak percaya hikmat Tuhan. Kadang-kadang kita ini mau ngatur-ngatur Tuhan dengan hikmat kita, teman-teman. Saya baca Yesaya 38-39. Kisah tentang Raja Hizkia. Ya, setelah Raja Hizkia itu dikepung Raja Asyur dan kemudian akhir Tuhan memberikan kemenangan kepada Raja Hizkia. Nah, pasal 38 itu diceritakan Hizkia jatuh sakit sangat keras. Dan kemudian Tuhan mengutus Nabi Yesaya ngomong sama Hizkia, "Hizkia, siap-siap, kasih kata-kata terakhir untuk keluargamu karena kamu sebentar lagi mati." Kemudian Hizkia
meresponnya apa? Dia minta Tuhan, jangan ambil nyawaku, sembuhkan aku. Terus dia nangis, nangisnya ditulis apa? Nangis sejadi-jadinya. Jadi merengek, nangis sejadi-jadinya. Nangis sekenceng-kencengnya, minta Tuhan, kasih aku nyawaku, diperpanjang, sembuhkan aku. Tuhan berbelas kasihan. Tapi Tuhan menyembuhkan juga ingin mengajarkan kita, nanti kita lihat ya, pelajaran yang begitu berharga. Kemudian Tuhan utus Nabi Yesaya dan Tuhan ngomong begini, oke, kamu aku sembuhkan dan engkau umurmu diperpanjang 15 tahun lagi. Umurmu diperpanjang 15 tahun lagi. Wah, Hizkia kemudian disembuhkan, dia senang sekali. Ya. Nah, tidak lama kemudian rupanya Yehuda atau Israel Selatan itu punya hubungan diplomatik, hubungan politik dengan kerajaan Babel. Utusan dari Raja Babel datang ke Yehuda. Dan kemudian apa? Hizkia itu dengan senang sekali menyambut utusan Babel itu, kemudian dia bawa utusan Babel ke istananya, dia perlihatkan seluruh istananya, hartanya, perbendaraannya, semuanya diperlihatkan kepada utusan Raja Babel. Hizkia jatuh di dalam kesombongan. Ya, jatuh di dalam kesombongan. Maka Tuhan kirim Nabi Yesaya, ingatkan Raja Hizkia. Yesaya ngomong sama Hizkia, Hizkia siapa yang datang? Raja Hizkia, siapa yang datang itu? Oh, itu utusan dari Babel. Apa yang kamu perlihatkan kepada utusan Babel ini? Kamu perlihatkan istanamu, apa yang kamu perlihatkan? Oh, Hizkia dengan bangga cerita, aku perlihatkan seluruh kekayaanku, semuanya, aku perlihatkan perbendaraanku. Lupa Hizkia dengan dia menjadi sombong. Maka di situ Tuhan memakai Nabi Yesaya, Tuhan ngomong begini, apa yang kamu perlihatkan semua kepada utusan Babel itu, nanti keturunanmu itu, ya, kamu punya keturunan, ya, itu semua di zaman keturunanmu itu semua akan diambil, akan dirampas dan dibawa ke Babel. Nah, itu terjadi waktu terjadi pembuangan ke Babel. Kemudian Hizkia ini yang luar biasa responnya. Dia responnya begini, sungguh baik firman Tuhan, seakan-akan rohani. Hati-hati ya, kita kadang-kadang bisa mengucapkan kata-kata rohani tapi bukan rohani. Ya. Sungguh baik firman Tuhan, dalam hati Hizkia ngomong begini, nggak apa-apa, yang penting waktu aku hidup di zaman aku semuanya baik-baik, makmur, lancar, nanti biar keturunanku yang menanggung kutukan dan penderitaan itu. Hizkia tidak bertobat. Dan karena dia, maka nubuatan itu digenapi. Orang Israel mengalami pembuangan. Karena Hizkia, maka keturunannya mengalami kutuk. Pertanyaan saya, teman-teman. Lebih baik Hizkia mati atau lebih baik dia hidup? Dia kalau waktu itu mati, sangat mungkin, ya gak tahu ya, tapi sangat mungkin keturunannya tidak mendapat kutuk gara-gara dia. Tapi karena dia hidup, dan dia menjadi sombong, keturunannya dikutuk. Pertanyaan saya, lebih baik Hizkia mati atau hidup? Tuhan rancangan dia mati kan waktu itu kan? Sakit dan mati kan? Lebih baik mati. Kadang-kadang kita ini merasa diri kita lebih berhikmat, Tuhan, nanti aku kalau sembuh, nanti aku akan berbuat ini, berbuat itu. Boleh kita minta disembuhkan. Ya. Saya berapa kali menemui orang-orang begitu, Tuhan kalau aku sembuh, nanti aku akan melayani Tuhan. Begitu sembuh kemana? Hilang dari peredaran. Nggak tahu kemana. Hilang begitu aja. Lupa Tuhan. Kadang-kadang kita itu pakai hikmat kita gitu loh, coba ngatur-ngatur Tuhan. Tapi waktu kita pakai hikmat kita, bukan kebaikan yang terjadi. Kutuk yang terjadi. Sebaliknya kita lihat Daniel. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, seorang yang masih belia, masih muda, usianya itu belasan, ya. Mungkin usianya belum sampai 17 tahun, masih muda sekali. Masih muda, mereka itu orang yang cinta Tuhan,
orang yang taat kepada Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan. Tapi karena kejahatan bangsanya, mereka ikut mengalami penderitaan, mereka diangkut sebagai tawanan, dibuang ke Babel. Secara logika manusia, anak yang masih muda tidak punya harapan, bukan? Di dalam pembuangan ditawan ya sebagai tawanan perang. Tetapi justru mereka itu tetap percaya hikmat Tuhan. Mereka bersandar, mereka serahkan semuanya ke tangan Tuhan. Apa Tuhan pakai Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego menjadi orang yang sangat berpengaruh secara politik di zaman itu untuk menolong bangsanya yang ada di dalam pembuangan supaya tidak dianiaya. Dipakai Daniel itu dari zaman Raja Nebukadnezar, ya. Setelah Nebukadnezar sampai kemudian nanti Belsyazar nggak pakai karena udah tua, tapi kemudian dipanggil lagi di zaman raja-raja dia terus dipakai sampai setelah Babel ditaklukkan oleh Persia, Media dan Persia, Raja Darius, Daniel dipakai sebagai apa? Perdana Menteri untuk menjadi satu berkat yang indah. Kadang-kadang logika kita ini gak bisa nampung logikanya Tuhan. Makanya kita perlu percaya bahwa logika Tuhan itu pasti yang terbaik dan terindah. Tuhan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Memang ini tidak mudah teman-teman. Tapi justru disitulah Ayub diperlihatkan dan Ayub menyadari itu. Tetapi yang indah, Ayub juga menyadari apa? Tuhan itu hadir. Maka dia ngomong begini. Dulu dari kata orang aku dengar tentang Tuhan, tapi sekarang aku sendiri melihat Tuhan. Ayub menyadari Tuhan itu hadir. Tidak pernah tinggalkan dia. Di dalam rancangan, dalam kuasanya Tuhan itu hadir. Dan kita orang percaya sekarang, kita jauh lebih bersyukur Ayub belum bisa melihat Tuhan hadir itu nanti di dalam Kristus. Tapi sekarang kita bisa melihat Kristus yang sudah hadir, yang mati di atas kayu salib. Dia mengalami mati, menebus dosa kita, tetapi bukan cuma itu aja. Di Ibrani begitu indah dikatakan, Tuhan itu sebagai seorang imam besar yang bisa turut merasakan penderitaan kita. Kenapa? Karena dia sendiri mengalami penderitaan yang bahkan jauh lebih menderita daripada Ayub alami penderitaan. Ayub di dalam penderitaannya sampai luka-luka tubuhnya sakit, dia tidak pernah dihina. Tetapi Kristus di dalam luka dia, di dalam cambukan, di dalam tubuh yang betul-betul hancur. Dia mengalami apa? Ditinggalkan. Ayub tidak ditinggalkan anak-anaknya, anak-anaknya mati. Dan ada satu tafsiran yang indah, karena Ayub itu selalu bawa anak-anaknya untuk bertobat dan anak-anaknya juga mengasihi Tuhan. Anak-anaknya dalam waktu meninggal masuk surga. Tapi Tuhan ditinggalkan. Bukan cuma ditinggalkan tapi dihina, diludahi, ditampar, dilecehkan. Dan mungkin gambaran salib kita ini terlalu indah, mulus. Kalau engkau mengerti di situ disalibkan di batangnya itu batang pohon yang kulitnya kasar, kebayang nggak luka cambukan itu kemudian tempel dengan kulit pohon yang begitu kasar. Betapa sakitnya. Bukan cuma itu, kita masih melihat gambaran Kristus yang terlalu indah, masih pakai cawat, ditelanjangi bulat, tidak ada harganya lagi, dipermalukan sampai titik yang paling rendah. Tapi justru disitulah Kristus mau menderita, supaya apa? Dia bisa mengerti seluruh penderitaan kau dan saya. Makanya setiap kali nanti kita makan roti dan minum anggur di perjamuan kudus, ada satu hal yang begitu indah. Ada hal yang sangat indah, yaitu apa? Kristus hadir. Bukan cuma hadir, dia mengerti setiap tetesan air mata kita. Dia mengerti setiap pergumulan, setiap ketakutan kita. Karena dia sudah mengalaminya. Buat engkau dan saya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang begitu dahsyat. Engkau Tuhan yang penuh kuasa. Engkau Tuhan yang penuh hikmat.
Engkau Tuhan yang penuh kasih itu sudah hadir dalam hidup kami. Dan tidak pernah Engkau Tuhan biarkan kami berjalan sendirian. Engkau mengerti tangisan kami, karena Engkau pernah mengalami itu Tuhan. Engkau mengerti setiap penderitaan kami, kesakitan kami, karena Engkau mengalaminya. Buat kami Tuhan, terima kasih Tuhan. Itu sungguh menjadikan kami tahu bahwa kami hidup dalam dunia ini tidak pernah berjalan sendiri. Ada Engkau Tuhan, ada Engkau Tuhan yang terus memegang kami, menopang kami, menggendong kami, memeluk kami. Biarlah Tuhan firman-Mu pagi hari ini boleh menguatkan kami. Apapun kesulitan dan penderitaan yang kami alami, kami berdoa Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Teman-teman, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan bersama. Sungguh senang sekali bisa kembali bertemu dengan